Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. sungguh amat baik, sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selamanya Dia baik. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami dalam ibadah online sore hari ini. Berkati anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga kedua orang tua mereka ya Tuhan. Berkati ibadah ini supaya bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat sore teman-teman sekolah minggu. Hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Shalom teman-teman, Glory akan menjawab apa arti benih yang jatuh di pinggir jalan. Ketika firman Tuhan akan masuk ke dalam hati manusia, tetapi manusianya tidak mengerti firman yang didengarnya. Terus tiba-tiba ada
si jahat atau iblis yang mencuri dan merampas firman Tuhan yang di dalam hati manusia, supaya manusia tidak mengerti dan diselamatkan. Benih yang jatuh di tengah semak berduri melambangkan hati orang yang mendengarkan firman tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi. Contohnya, kenikmatan hidup, kekayaan, dan kekhawatiran menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Arti benih yang terjatuh di atas tanah yang berbatu-batu adalah firman Tuhan yang tidak berakal dalam hati manusia. Apabila datang penindasan dan penganiayaan, maka orang itu segera marmut atau meninggalkan Tuhan. Teman-teman, Lori akan menjawab. Ya Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikannya hikmat dan kebijaksanaan dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati juga anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, supaya mereka bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita dengar cerita yang baik, siapkan hati karena kita akan mendengar cerita tentang firman Tuhan. Kali ini mau cerita tentang kasih sesama. Dan contoh yang konkret yang hari ini mau kita ceritakan yaitu orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati adalah suatu perumpamaan yang ada di dalam
perjanjian baru yang Tuhan berikan. Kisahnya ada orang yang terluka, ada orang yang kerampokan, yang semua harta bendanya sudah hilang, bahkan dia juga mengalami luka-luka karena tindakan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, permasalahannya, ada nggak ya yang menolong? Siapa ya yang mau menolong orang yang terluka itu? Ada nih. Yang pertama kita lihat tuh, orang ahli Taurat yang lewat. Wow, ahli Taurat itu orang yang tahu semua tentang isi Taurat Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Dia hafal tuh. Tapi ketika dia lihat pada orang yang terluka, dia hanya lewat aja loh. Dia tidak melakukan pertolongan seperti yang dalam isinya Taurat Tuhan loh. Dia hanya lewat. Aduh, itu perlu ditiru nggak ya? Kedua, ada lagi nih yang lewat. Seorang Lewi, suku Lewi, seorang satu suku yang Tuhan khususkan untuk melayani Tuhan. Orang sering menganggap orang Lewi itu orang baik. Kira-kira kalau dia ada predikat orang baik, dia menolong nggak ya? Menurut adik-adik menolong nggak? Dia kok lewat juga? Aduh, tidak menolong dia ya ternyata. Berarti sudah 2 orang. Mungkin si perampok, si korbannya sudah merasa sedih. Kok orang ahli Taurat lewat tidak menolong, kok orang Lewi lewat tidak menolong. Siapa lagi ya yang bisa menolong dia? Datanglah orang Samaria. Seorang Samaria yang tidak identik, tidak, orang Israel bilang tidak mengenal Tuhan, tidak termasuk orang dalam perjanjian Tuhan. Tapi kok dia mendekat ya? Bukan hanya mendekat loh adik, tapi dia juga mau menolong. Dia turun dari kedainya, dia lihat apa yang perlu dia bantu. Ketika dia merasa dia tidak sanggup menolong sendiri, dia bawalah si korban ke kedainya. Dia cari penginapan, dia cari tempat untuk merawat yang terluka. Kira-kira perbuatannya baik nggak ya? Apa sampai situ aja ya? Oh, dia udah dibawa, udah ditolong. Ternyata tidak loh, tidak sampai situ aja. Dia kan mau pergi lagi nih. Dia meninggalkan sejumlah uang agar yang terluka itu tetap diobati. Dia meninggalkan sejumlah uang agar dia tetap yang jadi korbannya itu tetap dirawat, tetap dikasih makan, tetap diusahakan supaya tetap sembuh. Makanya dia meninggalkan sejumlah uang. Dan bukan hanya itu, dia juga punya hati yang luar biasa baik. Dan karena apa? Karena dia berkata kepada orang yang dia titipkan itu, kalau uang ini kurang, saya akan kembali untuk menambahkannya. Nah, ada 3 kan? Sikap yang mana yang perlu kita tiru? Sikap yang mana yang harus kita contoh? Tentu adik-adik udah tahu kan yang mana harus kita contoh. Jadi ketika kita melihat orang yang terluka, ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, lakukanlah seperti orang Samaria yang baik hati. Tentu bukan tunggu orang terluka yang parah dulu, tapi lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Lakukanlah apa yang bisa adik-adik lakukan. Yang pasti kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kita tidak boleh cuek ketika orang lain menghadapi masalah. Yuk, coba ingat-ingat kebaikan apa yang pernah adik-adik lakukan untuk menolong orang lain, yang seperti yang orang Samaria lakukan. Oke, yuk kita tonton satu super cerita yang Samaria yang tadi. Oke, tonton yang baik dan jadi anak baik. Dan ia sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko.
Tetapi ada beberapa penyamun menunggu di jalan untuk merampok. Karena ya mereka penyamun. Tiba-tiba mereka menyerang orang itu. Dan tidak ada yang menolongnya. Tolong! Lalu para penyamun itu memukulnya dan merampok semua yang ia miliki. Mereka bahkan mengambil pakaiannya. Dan tidak lama setelah itu, seorang imam lewat. Dan kamu pikir dia mau menolong orang itu. Tetapi ia tidak berhenti dan tidak menolong orang yang malang itu. Dia berikutnya yang datang juga tidak menolongnya. Seorang Samaria saat ia melewatinya, menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Tugas minggu ini ada ayat hafalan nih di Matius 22 ayat 37, 38, 39. Oh, kebanyakan. Jadi 38 aja. Ayatnya 38 dan dihafalkan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami masih diizinkan untuk beribadah minggu ini. Tuhan, kami masih kecil, tapi kami mau belajar seperti orang Samaria yang baik hati. Tolong kami Tuhan, mampukan kami seberapapun umur kami, tapi kami mau melakukannya dengan baik, mau menolong sesama kami, mau mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati gereja kami, berkati semua orang yang menonton acara kami, ibadah kami, sehingga mereka juga diberkati sama seperti kami mendapatkan berkat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selesai. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Can you say bye? Bye! Can you say so long? So long! Now we're friends. Now we're friends. Now we're friends. Now we're friends. I love you. I love you. I love you. I love you. I can't wait until we meet again. I can't wait until we meet again. I can't wait until we meet again. Oh yeah.